Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita akan belajar mengenai logaritma. Logaritma ini berhubungan dengan materi bentuk pangkat atau eksponen. Jadi, pengertian logaritma itu merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Jadi jika bentuk pangkatnya itu A pangkat C sama dengan B, ini ekuivalen dengan logaritmanya A log B sama dengan C. Jadi kalau ada bentuk pangkat A pangkat C sama dengan B, itu sama artinya dengan A log B sama dengan C. A dan B itu harus bilangan positif atau A dan B lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 0. A dinamakan dengan bilangan pokok logaritma atau bisa dikatakan dengan basis. Kemudian B merupakan numerus, bilangan yang dilogaritmakan. Jadi misalkan di sini ada 3 dipangkatkan 2 itu hasilnya 9. Ini nanti kalau dijadikan dalam bentuk logaritma maka menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Jadi ini cara mengubah dari bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma. Nah, di sini ada beberapa contoh. Nyatakan bentuk berikut dalam bentuk logaritma. Untuk yang A, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini kalau diubah ke dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Kemudian yang B, 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81. Jika diubah ke bentuk logaritma menjadi 3 log 1/81 sama dengan negatif 4. Kemudian yang C, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Jika diubah ke dalam bentuk logaritma menjadi 10 log 10.000 sama dengan 4. Untuk soal yang C, di sini basisnya yaitu 10. Nanti kalau di dalam logaritma, jika basisnya 10, itu bisa dituliskan, bisa juga tidak. Jadi kalau misal tidak dituliskan, langsung saja misal di sini 10 log 10.000 bisa dituliskan log 10.000 sama dengan 4. Nah, ini nilainya sama. Jadi di sini basisnya tidak perlu ditulis. Cukup log 10.000 sama dengan 4. Itu untuk logaritma. Jika basisnya 10, itu tidak perlu ditulis. Dituliskan juga tidak apa-apa. Sekarang lanjut sifat logaritma. Ada 10 sifat logaritma. Mulai dari yang pertama, jika P log A dikalikan B, nanti bisa diuraikan menjadi P log A ditambah P log B. Jadi, misal di sini 2 log 4 kalikan 2 ini bisa ditulis menjadi 2 log 4 ditambah 2 log 2. Nah, ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, P log A per B sama dengan P log A dikurangi P log B. Ini contohnya. Sebentar, untuk yang kedua dulu. Ini contohnya. Jika ada 3 log 1/9, ini bisa diuraikan menjadi 3 log 1 dikurangi 3 log 9.
Jadi itu untuk sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini ada P log A pangkat N. Ini sama artinya N dikalikan P log A. Jadi misal di sini ada 2 log misal di sini 4 pangkat 5, ini bisa dituliskan menjadi 5 dikalikan 2 5 dikalikan 2 log 4. Kemudian jadi ini sifat yang ketiga, jika ada pangkat ya. Kalau di sini ada pangkat, itu pangkatnya dipindah ke depan. Nah, jadi ke depan. Jadi pangkat di belakang dipindah ke depan jadi perkalian. Ini untuk sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat. P pangkat M log A pangkat N ini bisa diubah menjadi N per M dikalikan P log A. Ini contohnya misal 2 pangkat 3 log, misalkan di sini 5 pangkat 2. Nah, ini bisa diubah menjadi pangkat yang belakang dulu 2 dibagi pangkat yang depan 3 dikalikan basisnya itu 2 log 5. Nah, ini contoh yang keempat. Kemudian yang kelima, P log A itu sama artinya 1 per A log P. Jadi contohnya misal di sini 2 log 5 ini bisa diubah menjadi 1 per 5 log 2. Jadi dibalik, yang A jadi yang B, yang P jadi A jadi P. Jadi 2 log 5 itu sama artinya 1 per 5 log 2. Ini sifat pertama sampai dengan sifat ke-5. Kemudian lanjut sifat yang ke-6. A log B sama dengan P log B per P log A. Jadi ini contohnya misal di sini 5 log 2 ini bisa ditulis menjadi P log 2 dibagi P log 5. P-nya nanti bisa diubah menjadi sembarang bilangan. Misal kalian bilangan pokoknya 7 bisa, 3 bisa, tergantung dari nanti soalnya. Jadi P di sini sembarang bilangan ya. Ini misal saya ubah 7 log 2 sama dengan per 7 log 5, ini nilainya sama. Jadi biasanya sifat yang ke-6 ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan logaritma. Kemudian yang ke-7, P log 1 sama dengan 0. Jadi semua bilangan jika di sini P log 1 basisnya sembarang basis, log 1 nanti pasti hasilnya 0. Jadi di sini misal 5 log 1 itu hasilnya 0. 6 log 1, 7 log 1, 10 log 1 semua hasilnya 0. Karena apa? Karena semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. Jadi ekuivalen dengan sifat bentuk pangkat A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian yang ke-8, P
P log P sama dengan 1. Jadi contohnya, misal di sini 5 log 5 ini hasilnya 1. 10 log 10 hasilnya 1. 100 log 100 hasilnya juga 1. Ini juga ekuivalen dengan sifat pangkat. P dipangkatkan 1, ini hasilnya tetap P. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian sifat yang ke-9. P log A dikalikan A log B dikalikan B log C itu sama artinya P log C. Jadi nanti kalau seperti ini, kalau di sini A, atasnya juga A, ini B, atasnya juga B, nanti tinggal lebih mudahnya ini coret aja, coret tinggal P log C. Jadi di sini contohnya misal 5 log 2 dikalikan 2 log 3 dikalikan maaf 3 log 5. Nah, ini karena 2 sama, ini 3 sama, nanti hasilnya 5 log 5 atau 5 log 5 kalau sesuai dengan sifat yang ke-8 maka hasilnya 1. Itu untuk sifat yang ke-9. Kemudian untuk sifat yang ke-10, A dipangkatkan A log B itu sama dengan B. Jadi misalkan di sini 3 dipangkatkan 3 log 5, maka nanti hasilnya 5. Jadi itu contoh-contoh penggunaan sifat-sifat dari logaritma. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada contoh soal logaritma. Ada 3 contoh. Untuk yang pertama, penyelesaiannya ini 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Nah, di sini bilangan pokoknya sama semua. Jadi di sini bilangan pokoknya 2, ini juga 2, ini juga 2. Maka pengerjaannya bisa dijadikan 1. Jadi di sini 2. Nah, tinggal dilihat operasinya. Kalau di sini penjumlahan, ini di sini operasinya penjumlahan, di sini jadi perkalian. Kalau di sini pengurangan, jadi pembagian. Jadi kalau dijadikan 1 menjadi 2 log 24 dikalikan 3 dibagi 9. 3 sama 9-nya bisa dicoret, 1 dan 9 dibagi 3, 3. Kemudian 24 dibagi 3, maka hasilnya 2 log 8. Nah, untuk mengerjakan logaritma, nanti numerusnya atau bilangan yang dilogaritmakan silahkan nanti diubah ke dalam bentuk pangkat dengan bilangan pokoknya yang paling kecil. Kalau 8 itu nanti bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi yang ini tadi menurut sifat yang sebentar. Jadi untuk langkah pertama tadi ini sesuai dengan sifat yang pertama dan kedua. Kemudian yang baris ketiga 2 log 2 pangkat 3 ini sesuai sifat yang ketiga tadi. Jadi jika ada P log A pangkat N, nanti jadinya N dikalikan P log A. Jadi nanti sesuai sifat yang ketiga maka menjadi 3 dikalikan 2 log 2. Kemudian 2 log 2 sama seperti sifat yang ke-8 tadi. Jika ada P log P maka hasilnya 1. Sehingga untuk soal yang pertama 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9 itu hasilnya 3.
Ini untuk menyelesaikan suatu soal agak panjang tapi tidak apa-apa. Kemudian contoh yang kedua, jika log 5 ditambah log 4 dikurangi log 2 ditambah log 10. Nah, di sini bilangan pokoknya atau basisnya tidak dituliskan. Ini berarti karena tidak dituliskan, berarti di sini basisnya 10. Jadi karena semua basisnya 10, ini bisa dijadikan 1. Untuk di sini penjumlahan, berarti ini jadi perkalian. Kemudian pengurangan jadi pembagian. Jadi log 2, 2-nya taruh bawah. Ini log 5 ditambah log 4 sama artinya log 5 dikalikan 4 dikurangi log 2 berarti dibagi 2 ditambah log 10 berarti dikalikan dengan 10. Ini bisa dicoret dengan 4. Ini 2 kali 5 10 kali 10 100 sehingga 10 log 100. 10 log 100 dibuat bilangan pangkat menjadi 10 pangkat 2 sehingga 10 log 10 pangkat 2. Menurut sifat yang ketiga tadi, jika ada pangkat, pangkatnya dipindah ke depan menjadi 2 dikalikan 10 log 10. 10 log 10 seperti sifat yang ke-8 tadi, P log P berarti hasilnya 1 sehingga 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Jadi untuk soal yang B, log 5 ditambah log 4 dikurangi log 2 ditambah log 10 itu hasilnya 2. Kemudian soal yang C. Nah, ini soalnya agak panjang. Soalnya 2 dikalikan 2 log 8 ditambah 2 log akar 2 dikurangi 3 dikalikan 2 log 1/4. Nah, ini nanti kebalikan dengan sifat yang ketiga tadi. Sifat yang ketiga tadi jika ada P log A pangkat N, N-nya ke depan. Nah, sekarang soal yang C, di sini pangkatnya ada di depan. Jadi ini pangkat di depan, ini saya pindah ke belakang. Nah, ini. Jadi menurut sifat yang ketiga tadi, jika apa tadi? P log A pangkat N, ini nanti hasilnya N dikalikan P log A. Jadi kalau ini yang C kebalikannya ya, kalau ada N dikalikan P log A berarti pangkat N-nya di sini pindah ke belakang menjadi bentuk pangkat. Kemudian ditambah 2 log akar 2 dikurangi, ini juga sama, 3 dikalikan 2 log 1/4. Nah, 3-nya ini juga pindah menjadi bentuk pangkat. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya, 8 tadi kita ubah ke dalam bentuk pangkat bilangan pokok paling kecil. 8 bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian akar 2, nah seperti sifat bentuk akar kemarin, jika ada akar A, ini sama artinya A dipangkatkan setengah. Jadi di sini 2 log akar 2 itu bisa dituliskan 2 log 2 pangkat setengah dikurangi, nah di sini 1/4, kenapa bisa menjadi 2 pangkat negatif 2? 1/4 itu sama artinya 1/2 pangkat 2. Nah, ada sifat jika ada A pangkat negatif N, ini sama artinya 1/A pangkat N. Jadi kalau di sini 1/2 pangkat 2 ini sama artinya kalau dijadikan bentuk pangkat biasa bukan bentuk pangkat pecahan maka menjadi 2 pangkat min 2. Nah, ini dari sifat ini ya. Dari sifat ini.
Kemudian kalau sudah, langkah selanjutnya di sini 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan kemarin harus dikalikan. Jadi 3 kali 2 6. Nah, karena ini tadi penjumlahan, bisa dijadikan 1 jadi perkalian. Jadi logaritmanya cukup ditulis 1 kali. 2 pangkat 6 karena ini penjumlahan dikalikan 2 pangkat setengah karena ini pengurangan. Berarti di bawah menjadi min 2 dikalikan 3 min 6. Jadi dibagi 2 pangkat min 6. Nah, ini operasi bentuk pangkat seperti ini bisa dituliskan seperti ini. 2 log 2 pangkat 6 ditambah 2-nya cuma ditulis sekali setengah, kemudian karena pembagian dikurangi negatif 6. Silahkan nanti dilihat untuk materi dari bentuk pangkat. Jika lupa kenapa kok ini bisa seperti ini, silahkan dilihat di sana sudah ada pembahasannya. Ini 6 ditambah setengah dikurangi negatif 6 dijumlahkan berarti hasilnya 12 setengah, sehingga menjadi 2 log 2 pangkat 12 setengah. Seperti sifat yang ketiga tadi, kalau ada pangkat di belakang tinggal ditaruh ke depan. Jadi 12 setengah dikalikan 2 log 2. 2 log 2 seperti sifat yang ke-8, jika ada P log P maka hasilnya 1. Sehingga 12 setengah dikalikan 1. Hasil akhirnya ketemu 12 setengah. Nah, itu langkah-langkah untuk menyelesaikan soal yang C. Memang agak panjang, tapi nanti silahkan sedikit demi sedikit dipelajari. Misal ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nanti bisa saya bahas. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.